Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di podcast kesayangan kita semua, podcast Bincang JKN di Lubuk Fornia. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin lagi hype ya di di program JKN. Salah satu terobosan yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan di dalam program JKN terkait dengan kepesertaan aktif untuk ibadah haji. Ya, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa, Kak Anca dari bagian kepesertaan. Kayaknya kita sudah setahun nggak ketemu ya? Iya, sudah setahun kita nggak ketemu. Ini juga podcast kedua Kak di tahun ini. Jadi ini sudah episode kedua di tahun 2025. Baik, sebelum kita lebih jauh ini Kanca membahas terkait dengan kepesertaan aktif untuk ibadah haji ini, kita akan seperti yang kita tahu di tahun lalu itu kita sudah menjalin kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, di mana untuk setiap pembuatan SIM dan SKCK itu wajib untuk melampirkan ataupun melampirkan kepesertaan aktif program JKN sebagai persyaratan. Benar. Wajib dalam pembuatan SIM dan SKCK. Nah, di tahun ini mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Di tahun ini kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib bagi jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dengan kita menjalin kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Agama. Betul ya? Jadi kalau salah sebentar bisa diluruskan di tengah-tengah perbincangan kita. Nah Kak, sebelum lebih jauh ke sana, mungkin saya bertanya dulu, apa yang menjadi latar belakang sehingga status kepesertaan aktif ini perlu atau mesti menjadi syarat bagi jemaah haji yang akan menjalankan ibadah ke Tanah Suci? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, sebenarnya kalau untuk berbicara tentang BPJS Kesehatan secara menyeluruh sebenarnya bukan mewajibkan hanya untuk calon jemaah haji untuk tahun ini, tapi secara garis besarnya sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu wajib terdaftar sebagai jaminan kesehatan nasional, yaitu yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Itu sesuai dengan Undang-Undang 40 SJSN bahwa jaminan kesehatan bersifat wajib dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan, perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, seperti itu. Nah, untuk berbicara tentang jemaah haji ini benar, jadi sesuai dengan KMA, saya lupa nomor 70 kalau nggak salah, 74 tahun 2025, bahwa di situ tertulis harus memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, seperti itu. Menjadi salah satu persyaratan untuk jemaah haji tahun ini, seperti itu. Yang ingin melakukan ingin berangkat ke Tanah Suci, seperti itu ya. Iya. Kalau kita melihat apa keuntungan yang diperoleh dari jemaah haji ini dalam hal ini diwajibkan pesertanya atau JKN, manfaatnya bagi mereka ini sebenarnya apa? Kalau untuk BPJS Kesehatan kan memelihara kesehatan. Jadi untuk BPJS Kesehatan untuk jemaah haji ini sebenarnya mitigasi risiko. Jadi sebelum keberangkatan dan sesudah nanti ke ibadah haji kepulangan, itu kalau misalkan salah satu jemaah hajinya sakit, itu tidak perlu lagi memerlukan biaya pengobatannya sekian, itu sudah bisa mendapatkan pelayanan dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa mereka sebelum berangkat itu kesehatan yang terjamin, begitu juga saat sudah kembali ke Indonesia. Benar jadi sekali. Untuk memitigasi apabila mereka mungkin sakit ataupun kelelahan seperti itu ya. Jadi bisa langsung bisa menggunakan BPJS Kesehatan ketika mereka harus memikirkan lagi biayanya seperti itu ya. Kan sakit itu mahal ya. Iya, betul. Itu. Jadi dengan sifat gotong royong itu bisa membantu di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, seperti itu. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Jadi, kapan jemaah haji ini dapat menggunakan kepesertaan JKN mereka ini? Apakah saat berada di Tanah Suci dan membutuhkan pelayanan kesehatan bisa menggunakan JKN atau bagaimana? Seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa untuk penggunaan BPJS Kesehatan itu sebelum berangkat dan sesudah kepulangan nantinya. Jadi kan kalau untuk jemaah haji itu ada istilahnya pemeriksaan kesehatan ya lebih awal. Jadi nanti kalau misalkan ada indikasi bahwa peserta ini sakit, nanti ketika dia menggunakan BPJS Kesehatan itu kan story-nya kelihatan tuh. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, riwayat pengobatannya. Jadi sebelum berangkat, peserta tersebut sudah bisa menyiapkan obat-obatan apa yang akan dibutuhkan ketika di sana nanti. Karena kalau di Arab Saudi itu sudah ada nanti yang menangani
Oke. untuk peserta yang sakit atau jemaah haji yang sakit seperti itu. Ketika kepulangan, ya kalau misalkan si jemaah hajinya sakit bisa menggunakan BPJS Kesehatan tersebut seperti itu. Oke, berarti kayak yang disampaikan tadi ya, berarti preventif lah ya begitu ya misalnya ya. Jadi sudah ditahu memang mungkin sakit apa atau apa, jadi Benar. dibawa memang obat-obatannya dari sejak awal sebelum berangkat. Iya. Nah, bagaimana tindak lanjut BPJS sendiri yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Luwuk khususnya ya dalam menginformasikan perubahan ini kepada jemaah haji? Apakah sudah sejauh mana nih diinformasikan kalau boleh tahu? Kalau nggak salah sekarang ini kan sudah persiapan untuk menuju keberangkatan ya. Jadi sebelumnya kami sudah sosialisasi. Dan kami itu ada koordinasi dengan 2 instansi, 3 ya, dengan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan, Kemenak dengan Dinas Kesehatan seperti itu. Jadi awalnya jika peserta sebelumnya misalkan belum mendaftar BPJS Kesehatan, jadi ini kami informasikan terlebih dahulu bahwa ketika peserta ini belum mendaftar, dia bisa mendaftarkan dulu, kemudian nanti dengan bukti nomor virtual account itu sudah bisa ditunjukkan untuk kepengurusan jemaah hajinya, misalkan pelunasan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada peserta yang menunggak, dia bisa menggunakan program rehab untuk melakukan cicilan yang belum terdaftar, yang sebelumnya sudah terdaftar namun non aktif, itu bisa lakukan peralihan ke pesertanya ke BPJS Mandiri seperti itu. Jadi sejauh ini sosialisasi yang kami berikan seperti itu, gambaran tentang kewajiban jemaah haji melampirkan BPJS Kesehatan salah satu persyaratan seperti itu. Oke, berarti intinya telah dilakukan sosialisasi secara masif ya? Benar. Dari BPJS Kesehatan Cabang Luwuk. Tadi sempat dibahas bahwa yang belum terdaftar ini bisa mendaftar. Benar. Bisa mendaftarkan, jadi di situ sudah diinformasikan ya bahwa yang belum punya BPJS bisa dipersilakan untuk mendaftar dulu. Kemudian kalau misalnya statusnya nonaktif, penunggak atau nonaktif karena mutasi, ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Jadi untuk persyaratan tersebut ini masih mandatori ya, Mr. Host. Jadi ketika misalkan ada jemaah haji belum terdaftar BPJS Kesehatan, kami selaku BPJS Kesehatan mengedukasikan bahwa si jemaah haji tersebut ini, calon jemaah haji itu bisa melakukan pendaftaran melalui kanal tatap muka, melalui kantor cabang, ataupun non tatap muka melalui Pandawa. Jadi banyak ada kanal-kanal non tatap muka. Jadi nanti kalau misalkan kan kalau baru daftar itu kan menunggu 14 hari dulu ya. Iya, betul. Nah, jadi dengan menggunakan nomor virtual account itu sudah bisa menjadi salah satu persyaratan. Kalau misalkan ada calon jemaah hajinya menunggak, misalkan tidak mampu membayar langsung melunasi tunggakan tersebut, itu bisa menggunakan program rehab cicilan bertahap itu melalui mobile JKN pun juga bisa. Kemudian misalkan salah satu calon jemaah haji sebelumnya bekerja nih di perusahaan, tapi statusnya nonaktif sudah karena resign, ya silahkan mendaftar ke BPJS Mandiri yang membayar iuran per bulan per jiwa, itu bisa juga. Jadi cukup menggunakan nomor virtual account itu sudah bisa menjadi salah satu persyaratan. Kalau yang sudah aktif ya aman, tinggal menunjukkan kepesertaannya saja seperti itu. Iya, oke. Berarti tetap mendaftarkan diri maupun mendaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya di BPJS Kesehatan ya. Yang penting tadi bisa aktif sebelum keberangkatan berarti ya. Kepengurusan administrasinya. Administrasi sebelum keberangkatan. Baik. Mungkin ada yang ingin dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang akan mendaftar haji ini, khususnya di wilayah kerja kita ya, di BPJS Kesehatan Kabupaten Banggai. Bagaimana cara mereka mendaftar dan proses pesertaan, atau mungkin bisa dijelaskan lagi melalui apa saja persyaratan yang harus mereka siapkan dalam kepengurusan ini, mungkin bisa dijelaskan untuk alur pendaftarannya. Iya, sama apa dokumen-dokumen yang mungkin mereka harus persiapkan. Kalau untuk kanal pendaftarannya itu kami informasikan ada tatap muka dan non tatap muka melalui kantor cabang yang tatap muka. Kalau non tatap muka itu bisa melalui Pandawa, Care Center 165. Biasa juga kami itu ada BPJS online, kemudian ada mobile customer service seperti itu. Jadi kalau untuk persyaratannya, kalau untuk BPJS Mandiri itu sendiri cukup melampirkan kartu keluarga, KTP, kemudian buku rekening tabungan bank yang bekerja sama dengan kami seperti itu. Oke, berarti cukup simpel juga ya untuk persyaratannya ya, tidak terlalu berat. Nah, terakhir nih, Kanca, apa harapan ke depan dengan adanya peraturan atau ketentuan baru ini tentunya bagi BPJS Kesehatan maupun bagi masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji? Seperti yang saya informasikan di awal ya, bahwa sebenarnya seluruh penduduk Indonesia itu wajib terdaftar BPJS Kesehatan. Nah, kalau mau ditanya kenapa wajib mendaftar BPJS Kesehatan, itu karena ada 3 penjelasannya, yaitu Protek,
perlindungan, sharing, gotong royong, dan komplain atau kepatuhan. Jadi harapan terbesar ke depannya, misalkan ada calon jemaah haji, jangan nanti ketika mendekati pendaftaran pemenuhan persyaratannya baru melakukan kepengurusan BPJS Kesehatannya. Jadi bukan cuma untuk jemaah haji saja, seluruh penduduk Indonesia, karena seperti yang saya informasikan, sakit itu mahal. Seperti itu. Karena segi tarif biaya, kemudian pergeseran pola penyakit juga makin tinggi. Jadi dengan adanya BPJS Kesehatan, dengan prinsip gotong royong itu bisa membantu satu sama lain, seperti itu sih. Mungkin ada risiko kelelahan juga ya setelah melakukan ibadah ya. Jadi ya, baik, demikian perbincangan kita di hari ini. Kak Aca, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama, Mr. Sangat membantu sekali karena ini merupakan memang hal yang baru ya. Dan saat ini juga mendekati musim haji, jadi sudah akan banyak masyarakat yang melakukan ibadah haji. Jadi kepada masyarakat semua diharapkan untuk memastikan kepesertaan BPJS-nya aktif, dan kalau memang tidak aktif dapat melakukan pendaftaran kembali, maupun atau yang ragu ya bisa melakukan pengecekan di kantor BPJS terdekat maupun melalui aplikasi BPJKN atau lewat Pandawa. Begitu ya Kak Anca ya. Ya, jadi ada lagi yang mau disampaikan Mungkin yang saya sampaikan hanya doa buat calon jemaah haji tahun ini, khususnya untuk wilayah Luwuk. Semoga ibadahnya lancar, sehat walafiat, kembali ke tanah air, bertemu dengan keluarga. Amin. Ya, amin. Jadi seperti itu podcast kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi insight baru bagi Sobat CKN semua, khususnya yang ada di Kabupaten Banggai. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.